wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kemudahan dalam menjalankan hidup ini, diberikan kekuatan dari segala cobaan. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu bersalawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah sahabat-sahabat Abi sekalian, hari pertemuan kita hari ini yaitu bercerita tentang seorang pencuri tetapi mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa? Biasanya kan Allah sangat membenci perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Tapi mengapa ini dirahmati oleh Allah? Jangan kemana-mana, simak sampai habis, ikutin terus kisahnya. Semoga ini menginspirasi. Baik, sahabat-sahabat Abi sekalian, ceritanya begini. Di suatu daerah hiduplah seorang guru syekh yang selalu mengajarkan di daerah itu tentang ilmu-ilmu agama. Lalu hidup juga bersamanya seorang pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kehidupan syekh tidaklah seperti gelap bermewah-mewahan. Hidup syekh itu serba kekurangan, tapi pemuda itu tetap sabar untuk mengikuti syekh. Namun 3 hari ini perut belum terisi makanan apapun. Rezeki pun belum kunjung datang. Di saat itu mengajar pengajian, diam-diam pemuda itu pun dia ingin berniat mencuri ataupun mencari makanan. Lalu berkeliling-keliling komplek di dekat masjid tersebut, maka terciumlah dia bau masakan yang sangat enak dan membuat hati dan perutnya semakin menggeliat untuk mengambilnya. Karena sudah terpaksa, sudah sangat lapar, maka tak ada cara lain dan dia pun mencoba memanjat pada rumah tersebut. Lalu kalau rumah-rumah dulu kan bukan atap seng, tapi atap-atap seperti daun, jadi mudah untuk masuk. Setelah sampai di dapur, maka didapatinya di dalam panci itu sayur terong. Sayur terong yang sangat enak baunya. Lalu tanpa pikir panjang dia ambil terongnya, lalu dia makan, ya kan? Tetapi tiba-tiba sifat solehnya datang. Lalu terong yang setelah digigit itu dilepehnya karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa yang telah kulakukan? Di luar nalar kesadarannya. Lalu dia pun pergi cepat-cepat. Pergi keluar dari rumah tersebut, lalu duduk berdiam diri di masjid dengan terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kata dia, cobalah sedikit bersabar saja. Maka setelah duduk di masjid tersebut, syekhnya lagi juga mengajar, seorang perempuan cantik. Lalu perempuan itu berkata kepada syekhnya, "Wahai syekh, aku ini kan wanita sudah mapan dan sepertinya aku ingin memiliki seorang suami. Bisakah syekh mencarikan untukku? Atau punya kenalan yang baik menurut syekh?" Syekhnya terdiam dan termenung. Ingat-ingat dia ada seorang pemuda yang ikut dia itu termasuk juga kalau dia pandang sebagai pemuda yang soleh. Lalu dipanggilnya, "Wahai fulan, pemuda, sinilah. Apakah engkau siap menikah?" "Wahai syekh, bagaimana aku siap menikah sedangkan aku tidak mempunyai apapun?"
Lalu kata sayanya wanita ini berkecukupan. Dia hanya menginginkan pendamping. Rezeki insya Allah telah ada padanya. Baiklah, kata pemuda. Maka singkat cerita, pemuda ini pun dinikahkan bersama wanita. Setelah nikah, maka tentunya wanita itu mengajak ke rumahnya untuk pulang. Pulang, rumah lewat rumah, melewati rumah. Kata pemuda, jalan ini seperti aku kenal. Jalan ini tidak asing, kata pemuda tersebut. Lalu, benar apa prasangka pemuda? Rumah itulah yang dimasukinya. Rumah itulah yang tadi dimasukinya. Maka dia pun bercampur aduk hatinya. Lalu kata istrinya, wahai suamiku, masuklah. Apakah kamu lapar? Iya, kata suaminya. Lalu istrinya buru-buru ke dapur untuk mengambilkan makanan. Sedangkan si pemuda lagi bengong, lagi memikirkan rumah inilah seperti yang aku masuk tadi. Dari dapur terdengar suara teriakan wanita tersebut. Astagfirullahaladzim, ada yang telah mencuri terongku. Lalu pemuda itu datang dengan terisak-isak. Dia berkata, wahai wanita yang mulia, ketahuilah, aku tadi sangat-sangat lapar dan sangat lapar. Tak ada lagi pilihan bagiku kecuali masuk dalam rumah ini dan mencuri makanan. Akan tetapi baru saja gigit terong itu masuk dalam mulutku, belum tertelan, masih dalam gigitan, aku teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku tinggalkan, lalu aku pergi ke masjid. Lalu ceritanya berkelanjutan, Syekh menikahkan kita. Lalu wanita tersebut berurai air mata. Lalu dia menangis. Apa kata wanita tersebut? Wahai pemuda yang soleh, andaikan engkau tidak tinggalkan terong ini tadi, maka engkau tetap akan mendapatkan dosa. Sedangkan saat engkau tinggalkan terong ini tadi, bukan hanya terongnya yang engkau dapat, pemilik terong serta rumah-rumah serta rumah-rumah ini menjadi engkau miliki. Masya Allah, begitulah. Sedikit saja kita tinggalkan dosa karena Allah, maka Allah akan berikan ganjaran yang lebih berlipat-lipat lagi. Bukan hanya terong yang dia dapat, bahkan pemilik rumah yang ada terongnya tersebut dia dapatkan. Begitulah balasan Allah barang siapa bertakwa kepadanya. Sahabat sekalian, sekian dulu cerita ini. Tunggu cerita selanjutnya yang pasti lebih menarik lagi. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.